أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kalimat puji dan syukur kita ucapkan atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat beserta salam dan hukum dikirimkan kepada baginda Rasul. Semoga sahabat beliau menyertai kita seluruh hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kaji kita pada malam ini, sebelum kita mengulang membaca sifat 20, kita baca kaji kita ketek dulu. Malam ini kita ambil judulnya Fadilatu La ilaha illallah. Kaji kita pada malam ini Fadilah kalimah La ilaha illallah. Punya kelebihan kalimat la ilaha illallah. Kita mulai dari firman Allah. Firman Allah Ta'ala, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah olehmu bahwasanya tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi arti la ilaha illallah itu, makna la ilaha illallah itu tak tiada Tuhan deh ya. Bukan tiada Tuhan, tapi arti la ilaha illallah itu apa? Tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Apa makna la ilaha illallah? Ulang balik. Tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu arti la ilaha illallah ya. Kalau tiada Tuhan selain Allah, itu dah arti deh. Itu alih bahasa semua deh. Bahasa Arab la ilaha illallah, bahasa Arab tiada Tuhan selain Allah. Kalau maknanya apa? Maknanya la ilaha illallah itu tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Kata Fakihani, ada ulama, nama ulama itu adalah ulama Fakihani. Apa kata ulama Fakihani? Oh, Syekh, bahwasanya mengkekalkan menyebut la ilaha illallah itu tak kala masuk kepada tempat kediaman. Ya. Kecek Syekh Fakihani, barang siapa yang mengkekalkan, maksud mengkekalkan itu selalu. Barang siapa yang selalu membaca la ilaha illallah ketika masuk ke dalam kediamannya, berarti ke dalam rumah. Dari luar ke rumah, dari dalam rumah ke kamar, masuk ke dalam kediaman lah. Apa yang dapat adanya? Menafikan paponya. Papo itu bahasa lama tu. Papo itu kalau bahasa kini kok fakir. Ya. Siapa yang lain senantiasa membaca la ilaha illallah satyo masuk ke dalam rumah, maka akan terangkit dari dirinya rasa
pakir. Rasa papu bahasa Lampung. Itu padilah yang pertama. Jadi amalan kita yang pertama itu apa? Kamasu umma itu selain membaca doa masuk umma dan lainnya, maka senantiasa kan adik kita membaca kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, datang warid bahwasanya barang siapa yang berkata la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, niscaya diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa besar. Itu kagodangannya pada membaca kalimat la ilaha illallah. Sepolan membaca zikir la ilaha illallah itu maka diruntuhkan baginya 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Berkata mereka, ya Rasulullah. Berarti ku hadis kok. Ya Rasulullah, maka jika tidak ada bagi kami suatu daripada dosa besar, kalau tidak ada dosa besar dari kami, ya Rasulullah, kami membaca la ilaha illallah. Kan tuh? Apa nanti tahwi de kami? Maka menjawab Rasulullah, yaitu sabda Rasulullah, diampunkan baginya ahlinya. Awak tidak ada dosa besar deh, tapi awak senantiasa mengamalkan la ilaha illallah. Kalau awak ada dosa besar, de la ilaha illallah tu diampuni dosa kita berapa banyaknya ke? Hampir 1.000. Kau dosa besar ada Rasulullah kecil sahabat. Apa yang dihapuskan? Jadi kalau cara Rasulullah, seponan membaca la ilaha illallah tu dan tidak ada diinyo dosa besar, maka diampuni dosa keluarga. Kemudian diampuni baginya keluarganya dan diampuni baginya jirannya, dosa tetangga awak diampuni loh. Meriwayatkan hadis Imam Bukhari. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Daltu padilah membaca la ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi jadi, la ilaha illallah tarfa'u an qailiha tis'atu wa tis'ina baban minal bala adna'ahumul ham. Apa artinya? La ilaha illallah itu menolak orang yang membacanya. Maksudnya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tu dapat menolak daripada orang membacanya tu. Apa nak tolak dari orang membacanya tu? Tis'atu wa tis'in. Tis'ata wa tis'in. 99 baban pintu minal bala daripada bala. Tatulak dek kita nan membaca la ilaha illallah tu. Apa tatulak? 99 bala. Lebih godang daripada membaca doa tolak bala. Taso dek kita rasa babala, rasa di rumah. Tak perlu je doa tolak bala aja deh. Dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Itu penolak bala. 99. Lah sudah itu dek kok nak kita tutup dengan doa tolak bala, kita tutup dengan doa tolak bala. Berkata Imam Fakhrazi, sungguhnya disebutkanlah kalimah la ilaha illallah ini di dalam Al-Quran 37 tempat. Dan la ilaha illallah itu dalam Al-Quran ada sebanyak 37 tom. La ilaha illallah nya ada sebanyak 37 tompek di dalam Al-Quran.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi apa tadi? La ilaha illallah. Nah, kok lain ni? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, coba lihat. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrat 100 kali. Berapa banyak Ja'a yaumal qiyamah, besok datang orang membaca la ilaha illallah 100 kali itu di hari kiamat. Wa wajahahu kal qamari lailatan, mukonya bacahayo seperti bulan ompek boleh di malam model tu orangnya cahaya siapa ke? Orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa banyak Sarah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Buya kami di Padang dulu, Buya Imam Maulana, Buya Imam tu jo dengan jamaah-jamaahnya yang di Batang Kabung tu, itu amalan zikir sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah moyang zuhur, asar, maghrib, itu amalannya dak la ilaha illallah deh, tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sampai kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Hayyul la ilaha illallah. Mawjud la ilaha illallah. Na'im la ilaha illallah. Na'im la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sudah moyang tuh, sudah moyang zuhur. Tas 33 sudah maghrib zuhur, 33 sudah asar, 33 sudah maghrib. Kan cukup syarat itu. Nah, syarat saja. Itu hadisnya berdasarkan itu. Nah, jadi membaca apa ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi jadi afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Abdul zikir tu kata Rasulullah adalah la ilaha illallah, wa afdhalud du'a, dan Abdul. Kalau Abdul tu nan paling ngancak, itu kan itu Abdul tu tuh. Nan paling ngancak zikir adalah zikir la ilaha illallah, dan nan paling ngancak doa adalah membaca alhamdulillah. Zikir kan banyak. Subhanallah zikir ya dia. Alhamdulillah zikir ya. Allahu akbar zikir ya. La haula wala quwata illa billah al-aliyil azim zikir ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apa tuh? Ya Rahman ya Rahim. Asmaul husna tuh ya Malik ya Qudus ya Salam, itu zikir ya dah. Di antara banyak nan zikir tuh kece Rasulullah nan paling ngancah, nan paling utama, nan paling abdul adalah membaca la ilaha illallah. Tapi itu nan banyak ditinggal orang kini. Nah, banyak orang meninggal zikirnya zikir la ilaha illallah. Banyak, mudah-mudahan kita di kota jago nah. Orang kini zikir sudah moyang. Tapi lain berzikir kadang-kadang ada orang tidak berzikir. Tapi ada sebagian orang nanda umma berzikir la ilaha illallah. Ya suka zikir subhanallah lai, alhamdulillah lai, Allahu akbar lai. Tiba zikir la ilaha illallah kau nya tegak ni. Nah, padahal zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling
afdal. Wa afdalud doa, dan yang paling ancak doa itu membaca alhamdulillah. Mangkonya ada hadis mengatakan siapa nan berdoa nan walaupun doanya itu sepanjang tali bohu, tapi tidak do dalam doa itu membaca alhamdulillah, jo salawat Nabi deh, maka doanya itu akan ditolak. Mangkonya berdoa itu awak dahulu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdoa sudah tadi. Karena salah satu syarat diterima doa dalam doa itu harus ada pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Dan sungguhnya jika syukur kamu, niscaya aku tambah akan kamu. Jadi mangkonyo alhamdulillah tu sancak doa kata Allah menandakan syukur. Jadi ada perlu nak memintanya ni. Alhamdulillah. Enak. Alhamdulillah ketika syukur ditambah ada Tuhan tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana hiya man qalaha dakhala hafani wa man dakhala hafani amana min iqabi. Hadis kudus, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan hadis kudus. Apa hadis kudus tu? Ada hadis ko Bapak Ibu, ada hadis ko hadis biasola, ada hadis kudus. Kalau hadis kudus itu adalah perkataan Allah melalui Nabi Muhammad. Tapi ada Al-Quran deh, itu hadis kudus namanya itu. Ya, tapi kalau perkataan Nabi itu hadis biasa. Tapi kalau hadis kudus itu adalah perkataan Allah yang keluar dari mulut Nabi. Kalau Al-Quran itu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis kudus dah melalui malaikat Jibril Allah turunkan deh, langsung Allah ilhamkan kepada hati Nabi. Beda tuh. Ini sama perkataan Allah, tapi cara turun ke Nabi beda. Kalau Al-Quran itu adalah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Tapi kalau hadis kudus adalah diturunkan atau diilhamkan langsung oleh Allah kepada hati Nabi. Aku nanti hadis kudus yang langsung Allah ilhamkan kepada hati Nabi. Apa hadis kudusnya? Allah mengecek la ilaha illallah itu kalamku, perkataanku kata Tuhan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah kata Tuhan, dakhala hassani, maka inyo samulah masuk ke dalam bentengku. Dalam benteng, dalam kota, dalam benteng lah, benteng berperangan. Wa man dakhala hassani, siapa yang lah masuk ke dalam bentengku, amana min ikabi, maka inyo aman dari siksaan. Nah, jadi kalau kita lah masuk ke dalam benteng Tuhan, maka kita akan selamat dari azab tuh. Mana bentengnya tuh? La ilaha illallah. Maka ada hadis Nabi mengatakan, apa hadis Nabi itu? Man qala la ilaha illallah sab'ina alaf. Siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah sab'ina alaf, 70.000. Tidak allahu minan nar, maka la ilaha illallah itu menjadi penebus orang itu dari api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adawuz zakah abadanakum, tunaikanlah zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi awak menunaikan zakat badan awak dengan membaca la ilaha
Kalau zakat fitrah apa tuh? Tuh zakatnya nyawa tuh. Ya, zakatnya riba nyawa. Zakatnya zakat kalau zakat badan awak membarosin dosa awak apa? Adalah la ilaha illallah. Jadi, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa barang siapa yang berkata la ilaha illallah, yang keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau baginya dua sayap putih keduanya. Kece Ibnu Abbas, apa kece Ibnu Abbas? Barang siapa nan membaca la ilaha illallah, maka keluar dari mulut orang membaca tu satu burung. Burung tu burung hijau. Baginya ada dua sayap. La ilaha illallah. Tak nampak tak kita, tapi keluar burung tu dari mulut kita. Ini punya dua sayap. Ditatakan keduanya dengan mutiara. Jadi burung tu tadinya memakai perhiasan mutiara, yakut. Naik ia kepada langit, naik burung tadi kepada langit. Maka didengar baginya dangung di bawah aras, seperti dangung maksudnya burung itu tadi naik ke aras, inyo istirahat di sebuah tompek. Maka dikatakan baginya, diamlah kamu. Inyo bakicau-kicau, diamlah kamu. Maka katanya, tiada ndakkan diam awak ada kecek burung tu tadi. Inyo bakicau-kicau ya data itunya. Kecek Tuhan, diam. Burung diam. Apa dijawab ada burung tu? Kami ndakkan diam deh hingga engkau ampuni bagi tuanku. Sampai engkau mengampuni tuanku, tolanku. Maksudnya burung tu kami tak akan diam suara kau keluar deh kata burung dan keluar dari mulut orang baca la ilaha illallah tadi sampai diampuni baginya dosa orang-orang yang membaca kalimah la ilaha, maka diampunilah bagi yang berkata kemudian, yang berkata tadi. Kemudian dijadikan baginya burung itu 70 lidah. Dijadiin burung tadi 70 lidah. Minta ampun baginya burung itu tadi 70 lidah tadi. Tolannya orang yang membaca la ilaha illallah tadi sampai hari kiamat. Begitulah besarnya membaca kalimah la ilaha illallah. Kemudian hadis Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah daripada seorang hamba, yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan firman Allah Ta'ala telah melainkan menjawab Allah Ta'ala orang yang membaca itu. Apa katanya Allah Ta'ala? Telah benar hambaku, saddaqa abdi, anallah ashhadukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu dijawab oleh Tuhan jawaban kita tu apa kecek Tuhan? Saddaqa abdi, telah benar hambaku, anallah, saya adalah Allah. Kemudian ashhadukum, wahai para malaikatku, aku bersaksi. Wahai para malaikatku, saksikanlah oleh saksikanlah olehmu wahai para malaikatku, qad ghafartu, saya telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tadi, yaitu dosa ma taqaddama, baik dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang. Model tu nya kelebihan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terakhir hadis ciri, kita tutup cek kau. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalami la ilaha illallah
wa akhiru kalami la ilaha illallah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, dan mengerjakan ia 1000 kejahatan, yakni daripada dosa kecil, jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, tiada dianya oleh Allah daripada satu dosa jua. Lahir baca la ilaha illallah, kamati baca la ilaha illallah, walaupun antara itu tuinyo dak membanyak melakukan dosanya kata Tuhan, maka dosa di antara la ilaha illallah itu tadi tidak akan tercatat sebagai dosa. Adalah awal perkataannya yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata la ilaha illallah, karena hadis yang tersebut lagi diriwayatkan oleh Nabi SAW. Jadi la ilaha illallah bila mulai membaca la ilaha illallah dan bila terakhir membaca la ilaha illallah, antara la ilaha illallah itu tadi maka diampuni dosa. Begitu besarlah fadilah membaca la ilaha illallah. Maka itulah tujuannya kita mendirikan majelis zikir. Nah, ada dua tadi itu. Ada la ilaha illallah dan kedua ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mari kita lazimkan ya. Berapa banyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagi ke? Syarat sari. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan fadilah. Itu kan kita untuk kita baca pada malam ini. Seterusnya